Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita lanjutkan dari Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala, masih bahasan zunna wa akhawatuha sampai di tengah-tengah ya. Bait ke berapa Mas? 208 ya. 208. Nah, sebelum 209 ya, sebelum 209. Wa nabbahal musannifu bi qaulihi. Wa nabbahal musannifu bi qaulihi. Penulis mengingatkan, memberikan tanbih dengan perkataannya akni aro, aku maksud akni ro'a, aku maksud adalah kata ro'a sampai akhir. Jadi kemarin kita sebutkan bahwa tidak semua af'alul qulub itu muta'addin ila maf'ulaini. Tidak semua muta'addi kepada dua maf'ul. Af'alul qulub minha ma huwa af'alul qulub itu ada yang lazim bukan mutaaddi, tahu ya. Lazim apa bahasa Indonesia nih? Lazim ya. Misal kata hazina, sedih kan nggak butuh maf'ul bih. Di antaranya juga adalah ada yang muta'addin ila maf'ul, yang muta'addi kepada satu maf'ul. Contoh misalnya ahabba, misalnya ahbabtu zaidan misalnya atau kita ketemu dengan uhibbu zaidan. Contoh ini misalnya hazina zaidun, Zaid sedih, dah. Uhibbu zaidan maf'ul bih. Di antaranya juga adalah muta'addi kepada maf'ulaini. Muta'addi kepada dua maf'ul. Misalnya dzanantu zaidan qa'iman. Dzanantu zaidan qa'iman. Zaidan maf'ul bih pertama, qa'iman maf'ul bih kedua. Sebenarnya pembagian ini lazim, muta'addi kepada satu maf'ul, muta'addi kepada lebih dari satu maf'ul, itu bukan hanya af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang zahir juga bisa saja. Jalasa zaidun lazim, ya kan? Jalasa zaidun nggak butuh maf'ul. Misalnya akala zaidun al-lahma, muta'addi pada satu. Misalnya dalam ayat itu inna a'toina kal kausar, misalnya inna a'toina ka al kausar, maf'ulnya dua, ka dan al kausar ya. Jadi sama saja ya, baik itu af'alul qulub atau af'al jawarih ya, yang nampak sama-sama
mungkin lazim, mungkin muta'addi pada satu maf'ul, mungkin muta'addi kepada dua maf'ul. Ada yang muta'addi kepada 3 maf'ul dan tidak ada yang lebih dari 3 ya. 3 paling banyak. Nggih. Yang muta'addi kepada 2 maf'ul yang asalnya mubtada' dan khobar bukan hanya af'alul qulub saja. Nanti setelah ini yaitu af'alut tahwil. Af'alut tahwil juga muta'addi kepada 2 maf'ul asalnya mubtada' dan khobar. Ya. Ini pembahasannya tentang nawasih ibtida ya, tentang yang merubah mubtada. Bahasanya masih merubah mubtada. Ini fiil yang ketiga yang merubah mubtada yaitu dzanna wa akhawatuha ya. Dzanna wa akhawatuha. Dzanna wa akhawatuha terbagi jadi 2, af'alul qulub dan satu lagi adalah af'alut tahwil. Tahwil. Nah, af'alut tahwil. Nggih. Tidak datang ini. Sudah ketemu semua? Wa nabahal musannifu ya, yang kitabnya pas atas ya ketemu. Ketemu Mas Zaki. Sudah ketemu ya. Krok Mas apa namanya? Alvin. Wa nabahal musannifu biqaulihi a'li ra'a ala anna af'alal qulubi minha ma yansibu maf'ulaini wa huwa ra'a wa ma ba'dahu mimma dzakarahu al-musannifu fi hadzal babi. Wa minha ma laysa kadzalika wa huwa qismani lazimun nahwu jabuna zaidun wa muta'addin ila wahidin nahwu karihtu zaidan. Dan penulis mengingatkan dengan ucapan beliau, yang saya maksud adalah ro'a. Pada bahwasanya fiil-fiil af'alul qulub itu diantaranya apa yang menasabkan 2 maf'ul yaitu ro'a, dan apa yang setelahnya dari apa yang telah disebutkan oleh musannif pada bab ini, dan diantaranya apa yang bukan demikian. Dan ia ada 2 macam. Lazim, contohnya jabuna zaidun, zaid itu pengecut. Dan muta'addi kepada 1 maf'ul, contohnya karihtu zaidan, aku membenci zaid. Ya, jabuna yakni tidak berani ya, zaid, jabuna zaidun. Terus hadza ma yata'allaqu bil qismil awwali min af'ali hadzal babi wa huwa af'alul qulubi. Ya. Ini adalah apa-apa yang berkaitan dengan macam yang pertama dari fiil-fiil bab ini, yaitu af'alul qulub. Ini bab ini adalah dzanna wa akhawatuha. Jadi mengulang lagi bahwa anawasih lil ibtida ya, yang merubah mubtada dan khobar ada 6 ya, 3 kelompok fiil, 3 kelompok huruf ya. Yang kelompok fiil itu adalah kana wa akhawatuha, kemudian apa? Af'alul muqarrabah ya, dan yang ketiga adalah dzanna wa akhawatuha. Ini. Kemudian huruf-huruf juga ada 3, yaitu inna wa akhawatuha. Kemudian la an-nafiyah lil jinsi. Kemudian yang dibahas dulu awal yaitu fiil-fiil yang beramalan sebagaimana amalannya laisa. Jadi ini sampai kepada bagian terakhir kita dari nawasih ibtida ya, yaitu dzanna wa akhawatuha tangqasimu ila qismain ya, terbagi jadi 2, af'alul qulub dan af'alut tahwil. Af'alul qulub disebut af'alul qulub karena sumbernya dari hati ya, sumbernya dari hati. Dzanna artinya apa? Menyangka ya, menyangka, mengira. Dibagi jadi 2 kemarin ya, yaitu yang menunjukkan yakin dan yang menunjukkan persangkaan kuat. Lanjut Mas. Wa amma af'alu tahwili wa hiya al-muradatu bi qawli wallati kasayyara ila akhirih fatata'adda aidan ila maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khabaru wa adaha ba'dhum sab'atan. Dan adapun af'alu tahwil, dan ia adalah yang dimaksud dengan ucapan beliau wallati kasayyara sampai akhirnya, maka ia menjadi muta'addi juga kepada 2 maf'ul,
yang asal dari keduanya adalah mubtada dan khobar. Ya, dua maf'ul itu asalnya adalah mubtada dan khobar ya. Sebagaimana zona juga, misalnya kita katakan zaidun qaimun, zaidun mubtada qaimun khobar. Tapi kalau masuk zona misalnya zonantu zaidan qaiman, zaidan maf'ul bih awal, qaiman maf'ul bih asani. Paham ya? Begitu juga af'alut tahwil, sama merubah mubtada dan khobar menjadi mansub, keduanya sebagai dua maf'ul untuknya, untuk fi'il-fi'il tersebut. Stamir, lanjut. Dan sebagian para ulama menghitungnya 7. Sayyara nahu sayyartu tina khazafan. Sayyara contohnya sayyartu atina khazafan. Aku merubah tanah itu menjadi tembikar. Ya, tembikar itu. Wa ja'ala nahwu qouli ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Suratul Furqan ayat 31 wal 20. Dan ja'ala contohnya adalah firman Allah Ta'ala, dan kami hadapkan segala apa yang mereka amalkan berupa amalan-amalan, kemudian kami menjadikannya debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Maf'ul bih pertama mana? Domir mutasil. Domir mutasil ya hu ya. Faja'alnahu, na fa'il, hu maf'ul bih pertama, haba'an maf'ul bih kedua ya. Mansura na'at. Nah, terus wahaba kaqaulihim wahabanillahu fidaka ay sayyarani. Dan wahaba contohnya ucapan mereka wahabanillahu fidaka, Allah Ta'ala memberikan menjadikanku tebusanmu. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikanku sebagai tebusanmu ya, terus yakni sayyarani, menjadikanku. Ya, ini ada fi'il bab ini, diantaranya yang masuk af'alul qulub kemarin itu ada fi'il hab ya. Hab bimakna zunna, anggaplah, bukan hab yang fi'il amr dari wahaba, artinya berilah hal itu ya, wahaba. Ini ada lagi wahaba bimakna ja'ala. Nah, ini soyaro, menjadikan ya. Jadi wahaba yang bukan bermakna memberi ya. Adapun hab sendiri itu kan fi'il amr ya, fi'il amr. Tapi hab yang masuk dalam af'alul qulub ini adalah khusus hab, bukan mutasarrif, fi'il jamid. Yakni amr saja, tidak ada madi, tidak ada mudhari'. Dan di sana ada hab yang lain untuk fi'il amr, kembali ke lalu, yaitu ada dari kata apa? Wahaba yahabu, yang berarti memberi. Ini fi'il amrnya juga apa? Hab. Ini hab, ini artinya anggaplah, ini hab berilah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun misalnya. Kemudian ada lagi hab fi'il amr dari kata haba yahabu. Fi'il amrnya apa? Hab. Apa artinya? Haba yahabu. Haba yahabu apa? Gentar ya, takut ya. Kemarin itu baitnya apa dalam alfiyah itu? Wa raf'a wa nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba ya, lan ahaba, aku tidak akan takut itu. Itu hab. Jadi ada 3 hab. Hab bermakna anggaplah, hab bermakna berilah, hab bermakna takutlah. Hab rabbaka misalnya, takutlah kepada Rabbmu gitu. Hab. Ini. Adapun wahaba di sini adalah wahaba yang bermakna soyaro, menjadikan. Oke, sudah ada apa? Ada berapa tadi? Ada soyaro, ada ja'ala, wahaba, sama artinya ya, soyaro. Oke, perhatikan yang selanjutnya, Iqra Mas. Wa takhida kaqouli ta'ala la takhidna alaihi ajra, suratul kahfi ayat 77. Dan takhida sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh engkau mengambil la takhida ya. Ya, sungguh ya.
Sungguh engkau menjadikan atasnya upah. La takhitta alaihi ajra. La takhitta menjadikan. Tapi di situ bukan salah cetak ya Mas ya, cuma memang begitu. Yang kitab Mas antum karena itu diberi harokat dengan riwayat Hafs dari Asim. Sementara ini adalah qiraahnya Abu Amr dan Ibnu Katsir. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu tulisannya gini. Ya. Misalnya gini ya, kita kasih harokat, kita kasih titik. Nah, kalau dalam qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr Ibnul Ala adalah la takhitta yang dimaksud oleh Ibnu Aqil ya. Bukan yang tertulis salah tulis itu, bukan salah tulis ya, memang itu apa ya. Dah dobitnya yang ditulis dengan riwayat Hafs dari Asim, padahal enggak. Yaitu kalau riwayat Hafs kan gini ya, bukan hanya Hafs ya, la takhotta dari asalnya ada alifnya, ittakhotta jadi tidak ada karena sambung dengan lam, la takhotta. Ini yang biasa kita baca, makanya yang situ ditulis begitu ya. Tapi yang dimaksud Ibnu Aqil bukan itu, yang dimaksud Ibnu Aqil adalah la takhitta. Dan ini adalah qiraah Abu Amr dan Ibnu Katsir. Ini semua kata dalam tafsir Ibnul Jauzi, kalau Ibnu Katsir menampakkan dal, kalau Abu Amr mengidghamkan la takhitta gitu. Nah. Paham ya Mas ya? Itu contoh. Jadi bukan salah contohnya ya, tapi dobitnya saja yang salah. Yang dimaksud Ibnu Aqil yang atas ini. Takhidha ya, takhidha, la takhidta. Kalau ini la takhotta, sama artinya menjadikan. Qala law syi'ta la takhotta alaihi ajra ya. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, kalau engkau mau, kamu jadikan ini sebagai upah atau kerja yang diupah itu. Mereka enggak mau beri makan kita, kamu membenarkan dinding yang hampir roboh itu. Paham ya? Ya, yang dimaksud Ibnu Aqil adalah qiraah Abu Amr dan juga Ibnu Katsir, yaitu la takhitta, tidak pakai tasdid. Tapi sama artinya. Lanjut Mas. Nah, Mas. Wa takhatta. Dan wattakhadha kaqouli ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surah An-Nisa ayat al-khamisatu wal 20 wal 100. Dan ittakhadha sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil. Wa taraka kaqoulihi ta'ala wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Suratul Kahfi al-ayatul tasiyatu wa tis'una. Dan taraka sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami biarkan sebagian mereka, kami jadikan sebagian mereka pada hari itu bercampur aduk pada sebagian yang lain. Ya, taroka di sini bermakna soyaro ya, bukan taroka bermakna meninggalkan. Secara bahasa memang secara asal memang bermakna taroka meninggalkan ya. Toroha, kholla asalnya. Tapi kemudian mengandung makna soyaro di taroka. Menjadikan ya, samanya menjadikan. Fi'il artinya menjadikan, fi'il takhwil ini. Terus wa qawli syairi rabbaituhu hatta idza ma taraktuhu akhal qaumi wastaghna 'anil mashi syaribuh. Dan ucapan seorang penyair, dan aku merawatnya sampai ketika aku telah menjadikannya saudara kaum. Ya, saudara kaum maksudnya orang yang sudah bisa bergaul dengan kaumnya itu ya. Sebagian dari kaumnya gitu lah. Kalau alam. Dan ia besar lah ya, sampai besar ya. Terus dan ia merasa cukup dari mengusap. Syaribuhu, mana syarib? Kumis ya, syaribuhu. Wastagna anil maski syaribuhu, dan kumisnya itu tidak perlu lagi diusap. Kalau alam intinya sudah besar itu ya.
dan aku merawatnya, mengasuhnya sampai aku jadikan dia sudah besar, ya ini pantas bergaul. Di sini kata taraktuhu, hu maf'ul bih pertama, akha maf'ul bih kedua. Berapa tadi? Sayara, ja'ala, wahaba, takhidha, ittakhadha. Kemudian yang kelima ini taroka. Satu lagi Mas, waradda, ya. Waradda kaqaulihi ramal hidthanu nisbata ali harbin bimiqdarin samadna lahu sumuda faradda syu'urahunna as-suda bidun waradda wujuhahunna al-bidha suda. Dan radda sebagaimana ucapan seorang penyair, kejadian itu melempar, ya, menghembaskan. Kejadian itu menghembaskan para wanita keluarga Harb. Para wanita apa? Keluarga Harb. Harb di sini ya. Harb itu nama orang atau artinya perang ya. Terus dengan seukuran. Mereka sedih karenanya, benar-benar sedih. Samatna lahu sumuda. Sumuda maf'ul mutlak. Samatna artinya diam, tercengang ya, bingung ya, nggak tahu berbuat apa. Romal khidsanu niswata ali harbin. Khidsan bisa bermakna siang dan malam ya. Sebagaimana dalam keterangan bawahnya itu ja'alahul aini ibaratan anil laili wan nahar. Wa innama al khidsanu bi kasrin fasukunin nawazilud dahri wa hadis. Ini kejadian ya, wallahu alam. Di sini Syekh Muhyiddin merocikan ini kejadian-kejadian ya. Kejadian itu menghembaskan para wanita keluarga Harb. Harb itu maksudnya perang, para wanita yang kaumnya berperang. Dengan seukuran ya, sekadar mereka jadi tercengang karenanya. Faradda su'urahunna suda bidon. Lalu menjadikan, roda di sini artinya menjadikan, su'urahunna, rambut-rambut mereka, asuda yang hitam, bidon jadi putih. Sud jamak dari aswad, bid jamak dari abiyat ya, paham ya? Aswad jamaknya sud, bagoro bibu sud. Kemudian bid jamak dari abiyat ya, abiyat. Waradda wujuhahunnal bidha suda ya, dan menjadikan wajah-wajah mereka yang putih menjadi hitam ya, jadi hitam. Allah Ta'ala. Itu tentang fi'il bab ini, dzanna wa akhawatuha, jumlahnya ya. Paham ini? Sekarang hukumnya, masuk kepada hukum-hukum lain. Ini fi'il ini menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobar. Al-baitu tasi' ba'dal mi'atain. Bait yang ke-209. Ketemu semua? Wa khussa bi ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab. Wa khussa, dan khususkanlah bi ta'liqi wal ilgha'i, dengan ta'liq dan ilgha'. Ini dengan ta'liq dan ilgha'. Jadi khusus bisa ta'liq dan ilgha', dua-duanya bisa. Itu apa? Ma min qabli hab, apa yang sebelum hab. Apa yang sebelum hab? Yaitu yang disebutkan dalam bait sebelumnya. Jadi Ibnu Malik menyebutkan ya dalam bait-bait 206 sampai 207 itu yang sebelum hab ya, yakni ro'a, khola, alima, wajada, dzonna, hasiba, za'ama, adda, haja, daro ya, waja'ala dan ja'ala ya, ja'ala yang bermakna itaqoda. Nah ini fi'il ini khususkanlah atau dikhususkan ya, khususkanlah ya, khususkanlah bisa ditaklik dan ilgha
dua-duanya bisa ya. Tapi kalau taklik saja atau ilgho saja itu tidak mesti ini ya. Kalau taklik saja tidak mesti ini. Bisa taklik dan ilgho apa yang sebelum hab. Paham ini? Nah, insyaallah akan datang apa taklik itu apa ilgho. Taklik itu ya, saya hapus dulu nih ya. Misalnya dzonantu Zaidan qa'iman. Di sini dzonna beramalan, merofakkan fa'ilnya, kemudian menasabkan ini maf'ul bih pertama dan ini maf'ul bih kedua. Nah, maf'ul pertama. Paham ya? Ini namanya beramalan. Nah, ta'lik itu dia tidak beramalan secara lafadz, tapi beramalan secara makna karena ada mani, ada penghalang. Di antara penghalangnya itu misalnya lam ibtida. Dzonantu. Nanti akan disebutkan apa saja penghalang itu di bait-bait selanjutnya. Dzonantu la Zaidun qaimun. Qaimun. Nah, ini namanya taklik. Jadi dzonantu maf'ul bihnya nggak kelihatan. Secara lafadz nggak kelihatan mansub karena Zaidun marfu, qaimun marfu. Yang menghalangi adalah adanya lam ibtida ini. Aku mengira sungguh Zaid itu berdiri, ya. Itu namanya apa? Taklik. Ilgho memang tidak beramalan, ya. La lafdhon wala maknan, ya. Tidak beramalan secara lafadz, tidak pula secara makna. Misalnya Zaidun qaimun dzonantu. Nah, Zaidun qaimun dzonantu. Zaidun mubtada, qaimun khobar, dzonantu fi'il fa'il. Atau di tengah, misalnya Zaidun dzonantu qaimun. Ah, Zaidun dzonantu qaimun. Mubtada khobar jumlah i'tiradiyah. Nggih. Paham ini ya? Ini namanya taklik, tidak beramalan secara lafadz tapi beramalan secara makna. Ini namanya ilgho, tidak beramalan secara lafadz, tidak pula secara makna. Kemudian keterangannya lagi, kalau misalnya fi'il ini dzonna berada di tengah atau di belakang, kalau sebabnya taklik itu tadi ya, sebabnya taklik karena adanya penghalang, paham? Sebabnya ilgho karena posisi fi'il, posisinya di belakang atau di tengah. Tapi ada tapinya lagi, walaupun dia di tengah, walaupun di belakang, kalau mau dijadikan beramalan boleh. Boleh, misalnya orang mengatakan Zaidan dzonantu qaiman, boleh. Boleh pula tidak beramalan, Zaidun dzonantu qaimun, boleh. Walaupun di belakang pun boleh, beramalan juga boleh. Tapi lebih baik tidak, karena lemah kalau di belakang, lemah. Zaidan qaiman dzonantu, boleh. Secara lughah boleh. Paham ini? Ini namanya taklik, ini namanya ilgho. Yang sebelum hab bisa taklik, bisa ilgho sekaligus. Hah? Nggak harus. Kita ngomong pun biasa. Misalnya Zaid itu saya kira berdiri, bisa saja ya dalam omongan biasa. Zaid berdiri menurut perkiraan saya, misalnya begitu. Nah, wa khussa bi ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab. Wal amra hab qad ulzima. Ini ada semisal apa ya? Kayak takkid gitu ya, sehingga dibolak-balik. Asalnya adalah wahab, dan hab itu qad ulzima al amra. Secara asal gini, hab qad
ulzimal amro. Dan kata hab yang bermakna apa? Makna apa Mas? Mana dzunna ya, anggaplah ya, hab yang bermakna anggaplah. Dan hab itu qad ulzimal amro ya, dia telah dilazimkan sebagai amr. yakni tidak ada madhi, tidak ada mudhari. Itu hab yang bermakna anggaplah ya, hab ya. Wa illa habni imra'an halikan ya, sebagaimana akan datang insyaallah. Dan juga yang telah berlalu. Faham ini? Bait ini maksudnya hab telah ditetapkan amr ya, ini melazimi amr, tidak ada madhi, tidak ada mudhari. Asalnya gini, tapi karena ini dijadikan depan, wal amra hab qad ulzima, pakai alif itlaq. Nah, kemudian bait selanjutnya kadza ta'allam, seperti itu pula ta'alam, yakni kata ta'alam yang bermakna ilam itu selalu amr ya, selalu amr. Ta'alam yang bermakna ilam, ta'alam bukan ta'alam bermakna belajarlah ya, tapi ta'alam bermakna ilam, maknanya ilam. Kalau ilam sendiri ya mutasarrif. Kadza ta'alam, demikian pula ta'alam, dia selalu amr, dalam bentuk amr, nggak ada madinya, nggak ada mudhari'nya. Ta'alam yang saudaranya dzonna. Kemudian lanjutannya wali ghairil madhi min siwahuma, dan untuk selain madhi dari selain keduanya. Ma makna huma, apa yang dimaksud keduanya di sini? Yaitu hab dan apa? Ta'alam. Jadi selain hab dan ta'alam, dzonna dan saudara-saudaranya ini fiilnya mutasarrif ya. Untuk hab dan ta'alam fiilnya lazim ya. Apa Mas? Jamid ya Mas ya, jamid ya, fiilnya jamid. Jamid selalu amr, hab ta'alam. Selain itu mutasarrif ya. Ada madhi, mudhari, amr, ada isim fa'il dan sebagainya. Wali ghairil madhi min siwahuma ij'al kullama lahu zukin. Zukin yakni ulim ya, telah diketahui. Jadikanlah semua yang untuk madhi itu yang telah diketahui, yakni hukumnya sama seperti madhi. Misalnya dzonantu zaidan qaiman, dzonantu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya juga sama. Misalnya adzunnu zaidan qaiman, beramalan, paham? Amr misalnya dzunna, anggaplah Zaid itu berdiri, paham? Atau misalnya ana dzonun zaidan qaiman, aku beranggapan Zaid itu berdiri. Itu maksudnya. Jadi dua bait ini bukan hanya satu masalah ya. Masalah yang pertama yaitu tentang ta'liq dan ilgha. Itu untuk fi'il-fi'il yang disebutkan sebelum hab dalam bait. Kemudian hab dan ta'alam itu jamid, selalu dalam sighah amr. Kemudian selain keduanya, selain hab dan ta'alam itu mutasarrif ya, dan mutasarrif, dan semua pecahannya itu beramalan. Dzonna beramalan, maka adzunnu atau yadzunnu beramalan. Fi'il amrnya dzunna beramalan, isim fa'ilnya beramalan juga. Oke, gantian Ustaz Tolha. Taqaddama. تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. Dan telah berlalu bahwasanya fiil-fiil ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fiil af'alul qulub, yang kedua adalah af'alul tahwil. Adapun af'alul qulub maka menjadi dua jenis, yaitu mutasarrifah dan ghairu mutasarrifah.
Paham mutasarrif ya? Ada yang tahu, semua mutasarrif tahu ya? Mutasarrif itu yang bisa ada fi'il madhi mudhari amrnya atau minimal 2 atau bahkan ada isimnya ya, itu mutasarrif. Ghairu mutasarrif ya cuma satu bentuk saja, amr saja. Lanjut. Fal mutasarrifatu ma'ada hab wa ta'allam fayasta'milu minha al-madi. Yusta'malu minha al-madi. Nahwu dhanantu Zaidan qa'iman wa ghairul madi wa huwa al-mudhari'u nahwu adhunnu Zaidan qa'iman wal amru nahwu dhunna Zaidan qa'iman. Dan yang mutasarrif selain dari hab dan juga ta'allam maka bisa digunakan untuk madi, contohnya darinya maka digunakan donna untuk madi darinya madi. Dengan madi, contohnya dhanantu Zaidan qa'iman, aku mengira bahwasanya Zaid berdiri. Dan selain yang madi yaitu mudhari, contohnya adhunnu Zaidan qa'iman, aku mengira Zaid berdiri. Dan amr contohnya dhunna Zaidan qa'iman. Lihatlah ya, anggaplah ya, adalah Zaidan, anggaplah ya, adalah Zaid berdiri, anggaplah ya, anggaplah ya. Anggaplah, dhunna, anggaplah. Terus wasmul fa'il nahwu ana dhannun Zaidan qa'iman. Wasmul maf'uli nahwu Zaidun madnunun abuhu qa'iman. Fa abuhu huwa maf'ulul awwal irtafa'a liqiyamihi maqamal fa'il. Fa'il. Maqamal. Wa qa'iman al maf'ulu tsani wal masdaru nahwu ajibtu min dhannika Zaidan qa'iman wa yasbutu laha kulluha min al amali wa ghairihi ma thabata lil madhi. Kemudian dan isim fa'il contohnya ana dhannun Zaidan qa'iman, aku mengira Zaid berdiri. Dan isim maf'ul Zaid madhunnun abuhu qa'iman. Dan Zaid ayahnya disangka ayahnya disangka berdiri. Fa abuhu, maka bapaknya, fa abuhu huwa maf'ul awal, dia adalah maf'ul yang pertama ya, diangkat irtafa'a menjadi rofa ya, menjadi rofa tempatnya dari tempat fa'il ya, jadi naibul fa'il. Asalnya maf'ul awal, maf'ul pertama, menjadi rofa karena kedudukannya menduduki menduduki fa'il ya, yaitu istilahnya naibul fa'il lah. Terus dan qa'iman maf'ul yang kedua. Dan pada masdar ya, masdar juga bisa beramalan ya. Contohnya aku takjub dari prasangkamu bahwa Zaid berdiri. Ya, di sini kata Zaidan qa'iman maf'ul untuk masdar. Insya Allah akan datang ya kalau sampai pada babnya, insya Allah, yaitu isim-isim yang beramalan sebagaimana fi'ilnya. Terus dan menetapkan baginya yasbutu ya. Apa ya? Tetap baginya setiap semuanya dari amal dan selainnya yang sebagaimana yang tetap terhadap madhi. Ya, jadi untuk mudhari, untuk amr, untuk isim fa'il, isim maf'ul, masdar itu hukumnya sama dengan madhi, dalam artian dia beramalan, dalam artian hal-hal lain ya, ada ta'liq, ada ilgha ya, sama. Paham ya? Ya, itu yang mutasarrif selain hab dan ta'alam. Lanjut. Wa ghairul mutasarrif isnani wa huma hab wa ta'allam bima'na i'lam fala yusta'malu minhuma illa sigatul amri. Dan yang selain mutasarrif itu ada dua, yaitu keduanya adalah hab dan ta'alam yang bermakna i'lam. Maka tidaklah beramalan dari keduanya, maka tidak digunakan keduanya kecuali dengan sigoh amr. Ya, tidak ada hab yang saudaranya dzonna ini madinya mudhari'nya enggak ada, isim fa'ilnya enggak ada. Ta'alam juga begitu, yakni ta'alam yang bermakna i'lam ya, ta'alam yang bermakna i'lam.
bukan ta'alam yang bermakna udrus ya, belajarlah. Lanjut Ustaz. Kaqaulihi ta'allam shifa'al nafsi qahra aduwiha fabalik bilitfin fi tahayyuli wal makri. Pelajarilah, ketahuilah pengobatan hati ya. Sifat nafsi itu apa ya? Akhlak. Ya, menyembuhkan dendam itu apa istilahnya? Sifat nafsi, penyembuh jiwa ya, penyembuh jiwa. Ketahuilah ya. Ketahuilah penyembuh jiwa adalah mengalahkan musuhnya. Dalam mengalahkan musuhnya ya. Maka bersungguh-sungguhlah. Balik. Maka sampailah ya. Balik yakni apa? Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Maka sungguh-sungguh dengan di dalam lutfi itu pemas, halus, lembut ya. Bersungguh-sungguhlah di dalam kelembutan, dalam tahayul, khiyal, dalam rencana ya, dan makar. Wallahu alam. Intinya ta'alam maf'ul bihnya dua, yaitu syifa'a dan kohro. Syifa'a maf'ul bih pertama, kohro maf'ul bih kedua. Fabalik bi lutfin, di situ dobitnya lifin ya. Fabalik bi lutfin fi tahayyuli wal makri. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam lembut, artinya enggak diketahui orang, di dalam at-tahayyul, melakukan rencana ya, dan makar. Itu yang ta'alam ya. Lanjut Ustaz. Wa qauluhu faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halikan. Maka aku berkata, berikanlah perlindungan. Lindungilah aku, ya betul. Berikanlah perlindungan. Berikanlah kepada aku perlindungan wahai Aba Malik. Abu Malik ya. Kalau tidak maka berikan. Maka anggaplah aku seseorang yang binasa. Ya, seorang yang telah binasa. Di sini ni yaknya ya mutakalim maf'ul bih pertama. Imro'an maf'ul bih kedua. Halikan naat ya, naat untuk imro'an. Hab adalah saudaranya zonna. Pahimna? Ya. Itu tentang masalah jamid dan mutasorif ya. Tentang jamid dan mutasorif dari saudara-saudara zonna atau dari af'alul qulub, semuanya mutasorif kecuali hab dan ta'alam. Dan turunannya, yakni yang bukan madinya, itu beramalan sebagaimana amalan madinya. Oke, kemudian yang bab yang berikutnya atau masalah yang berikutnya, gantian Ustaz, siapa namanya? Azaki, Iqra. Wahtasad. Duh, dia mau baca? Wahtasatil qalbiyatul mutasarrifatu bi ta'liqi wal ilqa'i. Dan khusus al-qalbiyah mutasarrifah dengan ta'liq dan ilqa. Ya, wahtasad yakni berkekhususan fiil-fiil yang qalbiyah yang mutasarrifah ya. Yang mutasarrifah ya semua selain hab dan ta'alam ya. Ada zonna, hasiba, ada ja'ala ya, dan sebagainya. Itu khusus bisa ta'liq dan ilqa. Ta'liq dan ilqa. Apa itu ta'liq? Lanjut. Fa ta'liqu huwa tarkul amali lafdzan duna ma'nan limani'in. Limani'in. Ta'liq adalah meninggalkan amal secara lafaz bukan makna karena mani atau penghalang. Ya, itu pengertiannya ya, ringkas, yaitu meninggalkan amalan, yakni tidak beramalan secara lafaz, bukan secara makna. Secara makna tetap beramalan ya. Misalnya dzonantu la zaidun musafirun atau dzonantu la zaidun qaimun. Dzonantu tetap beramalan tapi secara makna, secara lafadznya terhalang. Kenapa? Limaniin, karena adanya penghalang. Penghalangnya ada 4 macam, insya Allah akan disebutkan nanti oleh Ibnu Malik dan juga Ibnu Aqil ya di bait selanjutnya ya. Ada 4 macam penghalang.
sehingga menjadi tidak beramalan. Terus nahu donantu la zaidun qaimun fa qawluka la zaidun qaimun lam ta'mal fihi donantu lafdan ya jalil mani'i laha min zalik wa huwa lamu. Lakinnahu fi mawdi'in nasbin bidalilin annaka law atafta alaihi lanasabta nahwu donantu la zaidun qaimun wa amran muntaliqan faya amilatun fi la zaidun qaimun fil makna dunal lafdi. Contohnya adalah aku mengira sungguh Zaid itu telah berdiri. Maka perkataanmu la zaidun qaimun tidak beramalan padanya zonantu secara lafaz karena ada penghalang baginya. Karena ada penghalang baginya dari itu. Ya, dari beramalannya itu ya. Jadi la zaidun qaimun donantu tidak beramalan padanya secara lafaz. Kenapa? Karena ada penghalang. Paham ya, sebagaimana dalam papan tulis Saburo, la zaidun qaimun donantu tidak beramalan secara lafaz. Kalau beramalan ya donantu zaidan qaiman ya. Secara lafaz zaidun tetap marfu, qaimun tetap marfu. Terus yaitu lam, akan tetapi ia pada kedudukan nasab dengan bukti dengan bukti bahwasanya engkau jika mengatafkan padanya maka engkau menasabkannya. Ya, engkau menasabkan maktufnya seandainya engkau mengatafkan. Contohnya aku mengira sungguh Zaidun berdiri dan Amr bertolak. Yaitu bertolak ya, pergi. Maka ia beramalan. Maka ia beramalan pada la zaidun qaimun di dalam makna bukan lafaz. Ya, dalam lafaz. Donantu la zaidun qaimun wa amron. Betul ya, amron gitu ya tulisannya Mas ya. Muntalikon. Dari mana kok amron ini mansub dan muntalikon mansub? Ya karena ini ataf kepada mahalnya ini. Jadi nasab, sehingga ada amron nasab, muntalikon apa? Nasab ya. Sehingga ini bukti bahwa la zaidun qaimun ini secara mahal ya mansub ya, sebagai maf'ul bih untuk zonantu ya. Dia menempati posisi 2 maf'ul bih. Paham ya? Itu secara penjelasan nahwunya. Kalau misalnya kita atofkan dengan rofa, wa amrun muntalikun, secara bahasa mungkin saja, tetapi maknanya beda. Kalau ini wa amron muntalikon, pengetahuan atau khobar bahwa Amr itu telah berangkat, Amr itu berangkat, ini berdasarkan don. Berdasarkan apa? Don. Kan kita mengatakan donantu zaidan qaiman. Informasi bahwa Zaid berdiri itu berdasarkan apa? Don. Begitu juga ini, donantu la zaidun qaimun wa amron muntalikon. Maka amron muntalikon ini informasinya berdasarkan apa? Don. Tapi kalau kita atofnya dengan rofa, donantu la zaidun qaimun wa amrun muntalikun. Kalau ini pasti tidak berdasarkan don ya, tidak berdasarkan don. Tapi itu jumlah baru ya, atau pada jumlah baru atau jumlah ke jumlah ya. Kecuali kalau dikasih la beda lagi ya, beda lagi. Wallah alam. Nah itu taklik, betul ya taklik, paham? Yaitu tidak beramalan secara lafaz karena adanya penghalang. Penghalangnya ada 4 macam, insya Allah akan datang bait-bait yang selanjutnya. Sekarang ilgo, Mas. Wal ilga'u wa tarkul amali labdan wa ma'nan la limani'in. Dan ilgo adalah meninggalkan amal secara lafaz dan secara makna bukan karena penghalang. Ya. Nahwu zaidun donantu qaimun falisa li donantu amalun fi zaidin wa qaimun
la bil ma'na wala bil lafzi. Ya, diartikan. Contohnya adalah Zaid, aku mengira berdiri. Ya, dia berdiri. Maka tidak ada bagi donantu. Tidak ada bagi donantu amalan di dalam Zaidun qaimun. Ya, tidak ada. Zaidun qaimun tetap marfu. Tidak pada makna dan tidak pada. Ya, donantu tidak beramalan secara makna ya tidak, secara lafaz juga tidak. Itu namanya ilgha. Kapan ilgha itu hukumnya boleh ya, tidak wajib, akan ada bait selanjutnya insyaallah. Terus Wa yasbutu lil mudhari'i wa ma ba'dahu min at-ta'liqi wa ghairihi ma sabata lil madhi. Dan tetap untuk mudhari dan apa yang setelahnya dari ta'liq dan selainnya yang tetap untuk madhi. Ya, wa yasbutu ini tetap hukumnya atau ada hukumnya atau berlaku hukumnya. Berlaku malah lebih mudah diterima ya. Dan berlaku hukumnya untuk mudhari dan yang setelahnya. Apa yang setelah mudhari? Ya tadi yang disebutkan, ada fi'il amr, ada isim fa'il, isim maf'ul, masdar ya. Berlaku pada mudhari dan yang setelahnya berupa ta'liq dan selainnya, yakni hukum-hukum selainnya. Apa yang berlaku pada madhi sama ya, sama. Madhi dan selain madhi, kalau itu fi'ilnya mutasharrif, sama-sama beramalan, hukumnya sama-sama berlaku. Ta'liq ya ta'liq, ilgha. Lanjut Mas. Nahu adunnu la zaitun qaimun wa zaitun adunnu qaimun wa akhawatuha. Contohnya adalah aku mengira sungguh Zaid berdiri dan Zaid aku mengira berdiri dan saudari-saudarinya. Ya, saya kurang paham. Ini kembali kemana Mas? Atau ada yang tahu marok yukum? Wa akhawatuha, kembali kemana? Kembali kemana? Kembali kepada zona atau kembali kepada mudhari? Wallahu a'lam, balik pada mudhari ya. Oke, lanjut Mas. Wa ghairul mutasarrifati la yakunu fiha ta'liqun wala ilqa'un. Maka dzalika af'alu tahwili nahwu sayyara wa akhawatuha. Dan selain mutasarrifah tidak ada padanya ta'liq dan tidak pula ilqa. Ya, yaitu kata hab dan ta'lam di antara af'alul qulub. Terus dan demikian juga afalu tahwil, contohnya adalah sayyara dan saudari-saudarinya. Tidak berlaku juga ilgha dan ta'liq. Paham? Afalu tahwil tidak ada, ilgha dan tahwil enggak ada. Karena itu seperti maf'ul bih di awal bisa. Nah, kemudian tentang ilgha dan ta'liq, beliau lebih dahulu menyebutkan ilgha dalam bait 211. Bait al-hadi asyara wal mi'atain. Qala rahimahullah wa jawizil ilgha'a la fil ibtida. Dan bolehkanlah ilgha, hukumnya boleh, tidak wajib ya. Hukumnya boleh ilgha, tidak wajib. Kapan itu? La fil ibtida, bukan di awal. Yani kalau fi'il donna dan saudara itu di awal tidak boleh ilgha, harus diamalkan ya. Harus apa? Paham? Harus diamalkan. Tidak boleh kita mengatakan donantu zaidun qaimun, tidak boleh. Harus diamalkan. Donantu zaidan qaiman. Faham ini? Nah, kemudian beliau menyebutkan wanwi dhamir sya'ni au la mabtida fi muhimi ilghai ma taqaddama. Ya. Dan niatkanlah ya, takdirkanlah adanya dhamir sya'an atau lam ibtida pada apa-apa yang memberikan kesan, muhim yakni memberikan kesan. Apa-apa yang memberikan kesan ilgha pada yang awal, yang awal, betul. Oke. Jadi kalau di depan ini tidak boleh ilgha, harus beramalan. Zaidan harus mansub, qaiman harus mansub. Tetapi kalau misalnya di dalam syair Arab kok ada misalnya donantu zaidun qaimun, misal ini bentuknya seperti ini ya, tentu bukan seperti ini ya. Maka Ibnu Malik mengatakan apa? Takdirkanlah adanya dhamir sya'an di sini atau lam ibtida. Paham? Sebagaimana akan datang insyaallah.
Nggih. Jadi hukumnya sudah tetap menurut jumhur ulama Basrah bahwa tidak boleh ilgha kalau fiilnya itu di depan. Kalau ternyata kok ada ilgha, ya, artinya tidak beramalan walaupun di depan, maka apa kata Ibnu Malik? Wanwi dhamira sya'ni aw lam ibtida. Takdirkanlah adanya dhamir sya'an atau lam ibtida. Ya, takdirkanlah adanya dhamir sya'an atau lam ibtida fi muhimin ilgha ma taqaddama. Pada apa-apa yang memberikan kesan itu ilgha pada fiil yang di depan. Paham sampai sini? Nah, selesai masalah ilgha. Hukumnya apa ilgha? Boleh apa wajib? Boleh, tidak wajib ya, tidak wajib. Walaupun di belakang boleh beramalan. Zaidan qaiman donantu, boleh. Zaidan donantu qaiman, boleh. Hukumnya boleh, ilgha juga boleh. Ada yang mengatakan kalau di tengah lebih baik diamalkan, kalau di belakang lebih baik ilgha. Kenapa? Karena lemah kalau di belakang. Wallahu alam. Kalau di depan tidak boleh ilgha, harus beramalan. Kalau ada yang nampaknya itu tidak beramalan, maka ditakdirkan adanya lam ibtida atau dhamir sya'an. Kama sayati insyaallah. Nah, kemudian tentang ta'liq. Wal tuzimat ta'liqu, dan diharuskan ta'liq. Kalau ta'liq hukumnya harus kapan itu? Qabla nafyi ma wa in wala. Sebelum nafi. Sebelum nafi. Jadi kalau nanti kok ada nafi maka ta'liq. Sebelum nafi yaitu ma dan in dan la, ya. Itu yang pertama. Yang kedua la mubtida'. Kalau dimasuki lam ibtida, au qasam atau sumpah, ya, itu yang ketiga. Kada wal istifhamu, demikian pula istifham. Dza lahu in hatam, ya. Ini ya baginya harus, ya, hatam atau telah tetap. Misalnya alim tu bermakna apa, termasuk saudaranya donna. Alim tu azaidun qaimun am jar qaidun misalnya. Alim tu azaidun qaimun am qaidun. Ini kan istifham. Dia menghalangi alima beramalan kepada Zaid dan qaim. Jadi 4 penghalang sehingga jadi ta'liq. Adapun kata ta'liq sendiri itu asalnya dari perkataan Arab imra'atun mu'allaqah wala tamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Mu'allaqah itu adalah wanita yang suaminya hilang suaminya, sehingga dia mu'allaqah, tergantung. Dianggap tidak bersuami yo bersuami, dianggap bersuami yo suaminya enggak ada, gitu ya. Itu mu'allaqah. Nah, ta'liq juga begitu. Dianggap beramalan, ya enggak, ya. Dianggap enggak beramalan, ya beramalan secara makna. Dianggap beramalan, ya tidak secara lafadz. Makanya disebut apa? Ta'liq, ya. 6. Iqra' Mas Aris. Ya juzu ilga'u hadzal af'alil mutasarrifati idza waqa'at fi ghairil ibtida'i. Kama idza waqa'at wasaton nahwu zaitun dzunantu qaimun au akhiron nahwu zaitun qaimun dzunantu. Boleh ilgha pada fi'il mutasarrif ini apabila dia terletak di selain ibtida, selain permulaan, sebagaimana apabila dia terletak di pertengahan. Contoh zaitun dzunantu qaimun, atau di akhir. Contoh zaitun qaimun dzunantu. Akhir. Wa idza tawassat tot faqila al-i'malu wal ilgha'u siyani. Ya, siyani isim musanna, ya. Dan apabila dia di pertengahan maka dikatakan beramalan dan tidak beramalan sama saja. Ya, sama saja. Ya, wakila al-i'malu ahsanu minal ilgha'i wa in ta'akhkharat
fal ilgha'u ahsanu. Nggih, diartikan. Dan dikatakan beramalan lebih baik dari ilgha. Ya, itu kalau di tengah ya, ada dua pendapat sama saja atau lebih baik beramalan. Terus dan jika dia di akhir maka ilgha lebih baik. Ya, karena lemah posisinya di akhir untuk beramalan kepada dua isim sebelumnya. Nah, terus wa in taqaddamat imtana'al ilgha'u indal basriyina fala taqulu dzunantu zaidun qaimun bal yajibul i'malu fataqulu dzunantu zaidan qaiman. Diartikan. Maka jika dia di awal maka terlarang ilgha menurut orang-orang Basrah. Ya, ulama Basrah. Di antaranya tadi ya Abu Amr Al-Basri ya, gurunya Al-Khalil bin Ahmad dan terus maka tidak bisa engkau katakan dzunantu zaitun qaimun, bahkan wajib beramalan. Maka engkau mengatakan dzunantu zaidan qaiman. Fa in jaa min lisanil arabi ma yuhimu ilgha'aha mutaqaddimatun apa namanya hal betul ya hal ya betul hal. Terus uwila ditakwil ala itmari dhamiril sya'ni. Maka jika datang dari lisan Arab apa yang dipahami, apa yang memberikan kesan ilgha'nya, padahal dalam posisi di awal maka ditakwil kepada domir, memberi domir ya, kepada menyembunyikan domir sya'an, kaqaulihi arju wa amulu antadnu mawaddatuha wa ma ikhalul ladaina minki tanwilu. Aku berharap dan aku berangan-angan agar dekat kecintaannya, agar kecintaannya mendekat. Ya, dana yadenu mendekat. Terus dan ikhalu itu artinya ikhalu fi'il mudhari' ya, sebagaimana dulu kita sebutkan. Ikhalu khusus untuk ana alifnya di kasroh. Ikhalu. Kalau fi'il lain kan nggak ada di kasroh. Fi'il mudhari' awalnya di kasroh kan nggak ada. Aktif bukan pasif ya. Ikhalu, aku mengira, fi'il mudhari'. Ikhaluka, aku mengira kamu ya, ikhalu ya. Misalnya ya akhalu tapi ikhalu ya. Dan tidaklah aku mengira pada kami darimu ada pemberian. Ya, ini nampaknya ikhalu ya. Ikhalu paham ya? Termasuk saudaranya dzonna. Tapi kenapa kok tanwilu marfu? Ya, mestinya kan mansub karena ikhalu menasabkan dua maf'ul. Fatakdiru wa ma ikhaluhu ladaina minki tanwilu. Nggih. Maka takdirnya adalah dan tidaklah aku menyangkanya di sisi kami ada pemberian darimu. Ya, di sini dhamir sya'an yakni hu, ditakdirkan ada hu. Dalam bait syair enggak ada hu-nya. Hu maf'ul bih hu dhamir sya'an ya. Hu dhamir sya'an. Wa ma ikhaluhu ladaina minki tanwilu. Terus falha'u dhamiru sya'ni wa hiyal maf'ulul awal. Waladaina minki tanwilu jumlatun fi maudhi'il maf'ulis tsani wa hina idzin fala ilgha'a fala ilgha'a la nafiyah lil jinsi. Maka hak adalah dhamir sya'an dan dia adalah maf'ul yang pertama. Dan kata ladaina minki tanwilun adalah jumlah pada posisi maf'ul yang kedua, dan ketika itu dia tidak ada ilgha. Paham Mas? Ya, karena tidak boleh ilgha kalau fiilnya di depan ya, menurut ulama Basrah kan tidak boleh ilgha kalau fiilnya di depan. Ternyata di syair begitu ada, maka ditakdirkanlah ada dhamir sya'an. Atau ditakdirkan lam ibtida. Lanjut au ala takdiri lamil ibtidai.
Kaqaulihi kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wujitu milakus syaimatil adabu. Seperti ucapannya atau dengan mentakdirkan lam ibtida. Seperti ucapannya seperti itu aku dididik sampai menjadi termasuk akhlakku bahwasanya hatta soro min khuluqi, sehingga menjadilah termasuk dari akhlakku itu, bahwasanya aku didapati pemilik akhlak milaku syaimati, betul, memiliki akhlak adab itu yang lembut gitu. Aku memiliki akhlak yang lembut. Aku memiliki akhlak yang lembut. Nggih. Takdiru anni wujitu lamilakus syaimatil adabu. Fahuwa min babit ta'liqi walaisa min babil ilghai fi syai'in. Dan takdirnya anni wujitu lamilakus syaimatil adabi. Adabu Mas. Adabu ya. Nggih, itu takdirnya ada lam ibtida. Terus fahuwa maka ia dari bab, termasuk bab at-ta'liq karena dalam ibtida dan bukan dari bab ilgha sedikit pun. Nggih. Terus wadabal kufiyuna wa tabi'ahum Abu Bakr Zabidi wa ghairuhu ila jawazi ilgha'il mutaqaddimi. Dan fala yahtajuna ila ta'wilil baitaini. Nggih, diartikan. Dan bermadzhab orang-orang Kufi dan mengikuti mereka Abu Bakar Az-Zabidi dan selainnya pada bolehnya ilgha, pada yang bolehnya ilgha di depan. Yakni kalau fiilnya di depan, itu berpendapat ulama Kufah dan yang mengikutinya itu boleh ilgha walaupun fiilnya di depan ya, boleh, hukumnya boleh. Terus maka mereka tidak membutuhkan untuk mentakwil dua bait itu ya, dua bait itu. Terus wa innama qalal musannifu wa jawizil ilgha liyunabbiha ala anal ilgha laisa bilazimin bal huwa jaizun. Fahaisu jazal ilgha'u jazal i'malu kama taqaddama bikhilafi ta'liqi wa hadza bikhilafi ta'liqi fa innahu lazimun walihadza qala wal tusimat ta'liqu fayajibu ta'liqu idza waqa'a ba'dal fi'li ba'dal fi'li ma anafiyatu dan seterusnya. Diartikan dulu Mas. Dan hanyalah berkata musannif dan boleh ilgha agar liyunabiha untuk mengingatkan atau menjelaskan bahwasanya ilgha tidaklah harus, bahkan dia adalah boleh. Yani hukumnya boleh ya, tidak wajib. Ilgha itu tidak wajib tapi boleh. Terus maka ketika boleh ilgha boleh diikmalkan ya, sebagaimana telah berlalu. Dan ini berbeda dengan ta'liq, maka sungguhnya dia lazim. Ya, sungguhnya dia lazim. Okay. Dan oleh karena ini beliau berkata wal tuzimat ta'liqu, maka wajib mentaklik apabila dia terletak setelah fi'il. Apabila mana Mas? Idza waqa'a fa'ilnya itu ma ya Mas ya, fa'ilnya ma. Dan maka wajib taklik apabila manafiyah terletak setelah fi'il. Ya, contoh
contoh dzanantu ma zaidun qaimun. Au innafiyati nahwu au innafiyatu annafiyatu au innafiyatu nahwu alimtu in zaidin qaimun in zaidun qaimun. Yeah. Contoh dzanantu ma zaidun qaimun atau in nafiyah. Contoh alimtu in zaidun qaimun. Artinya apa? Aku mengira tidaklah Zaid itu berdiri. Dan aku mengetahui atau in nafiyah ya. Atau in nafiyah. Contoh aku mengira tidaklah Zaid berdiri. Aku mengetahui. Oh, aku mengetahui tidaklah Zaid berdiri. Oke, lanjutkan atau sampai sini? Dibahas lagi. Ya, saya di tengah-tengah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.